Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru yang hebat? Ketemu lagi di Kurikulum Merdeka yang akan membahas mengapa kurikulum perlu berubah, seperti apa, dan karena apa. Bapak Ibu, sebelum melangkah lebih jauh, yuk kita bahas dulu apa itu kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir. Dari pengalaman belajar peserta didik, kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Apa pentingnya perubahan kurikulum? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang. Tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik kita menghadapi zaman yang baru. Zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman kita dulu. Yang cita-citanya hanya jadi guru, polisi, dokter, TNI, dan lain-lain. Kita lihat pilihan cita-cita peserta didik kita. Lebih beragam dan mungkin sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Mereka ingin menjadi ilustrator, animasi, karakter, karton, arsitek, menemukan aplikasi game, YouTuber, dan lain-lain. Mengapa kurikulum harus berubah? Agar relevan dengan perkembangan zaman, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa, agar mampu menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Selain itu, terdapat isu baru atau kekinian, yaitu perubahan iklim global, teknologi digital, transformasi budaya, industri multinasional. Kurikulum harus bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Bagaimana untuk mewujudkannya? Dibutuhkan 3 pilar pendidikan, yaitu peran orang tua, peran sekolah, peran masyarakat. Menyimak dari apa yang Bapak sampaikan tadi mengenai pembahasan mengapa kurikulum harus berubah. Untuk itu ada hal yang perlu saya tanyakan, cara mengatasi adanya berbagai macam tantangan seperti kurangnya sumber daya, adanya resistansi dari guru serta dari orang tua siswa, yang kebetulan sekolah kita terletak di pinggiran kota, serta adanya kesulitan dalam menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan siswa. Untuk itu, bagaimana menurut Bapak cara mengatasi adanya berbagai macam tantangan agar pelaksanaan kurikulum itu berhasil dengan sukses? Baik, terima kasih. Sebetulnya sebelum membahas itu semua, kita harus pelajari dulu ada faktor apa dan mengapa sehingga guru itu menolak suatu perubahan. Hal yang mungkin biasa terjadi karena faktor lemahnya kompetensi guru
sehingga dia enggan melakukan perubahan. Kalau memang seperti itu permasalahannya, maka terus melakukan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan di sekolah, baik secara mandiri melalui platform Merdeka Belajar atau dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah, atau bisa mengikuti pelatihan di luar sekolah. Karena saya yakin tidak ada guru yang tidak menginginkan suatu perubahan yang positif, terutama perubahan itu pada kinerja pada diri, dan apalagi peningkatan kualitas pendidikan terhadap sekolah. Terus hal lain yang bisa kita lakukan, Bu Sri, yang pertama meningkatkan partisipasi stakeholder. Salah satu contoh misalnya meningkatkan peran serta guru, komite sekolah, siswa, orang tua, bahkan masyarakat sekitar, dengan cara mensosialisasikan program-program sekolah melalui penyampaian dan komunikasi. Diharap semua stakeholder itu bisa mendukung program sekolah. Terus yang kedua, meningkatkan sumber daya, baik pada manusianya seperti guru dan siswa, maupun terhadap sarana dan prasarana. Memang untuk melengkapi sarana dan prasarana itu tidak cukup. Kita harus lakukan secara bertahap melalui skala prioritas mana yang harus didahulukan, mana kepentingan atau kebutuhan yang lebih besar itu. Terus yang ketiga, memanfaatkan teknologi pendidikan. Kalau kita menerapkan strategi itu, kita akan bisa menghadapi tantangan dan bahkan bisa mencapai tujuan. Bagaimana, Bu Sri? Apakah sudah siap melakukan perubahan pembelajaran di sekolah ini? Siap, Pak. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.